sore Medan. Selamat Ya, sore. kembali lagi bersama saya Are Anarko dan Bang Agus Haidir dalam segmen Selamat Sore Medan ya. Anak muda dan Anak muda dan anak tua. kita, kita kembali lagi. Iya, kembali lagi ya. Kita buka dulu Bang. Ya. Mas-masan udah. Iya. Jadi hari ini ada 3 berita yang cukup menarik ya. Cukup menarik. Dan tadi juga banyak juga dibaca oleh pembaca setia Tribun Medan. Ini berita pertama dulu ya Bang, kita bahas ya. Ini menyangkut apa ini? Soal vaksinasi. Ya, jadi hari ini hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 ya. Polda Sumut sedang mengadakan vaksinasi di Gor Serbaguna. Gor Serbaguna Jalan Pancing. Jalan Pancing. Jalan William Iskandar. Iya, dan tadi dihadiri oleh Bapak Wakapolri. Wah, ini memang saat pelaksanaan Bang banyak terjadi apa namanya ya? Keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi masyarakat banyak yang mengeluh gitu. Pertama karena mereka sudah datang jam 7 pagi ya kan? 7 ya. Jam 7 pagi udah berdiri kan, mata masih ngantuk, udah datang. Sampai jelang tengah hari belum dipanggil juga. Pak Wakapolrinya jam berapa datangnya? Pak Waka tadi agak lama juga. Karena tadi katanya keliling dulu Bang. Oh iya, yang ke apa sama, juga ya? Sama Pak Bobs ya? Sama Pak Bobs kan pantau ex Hotel Sochi kan. Abang kalau nanti mau isolasi mandiri di hotel bisa hubungi Pak Bobs. Itu tadi Bang. Jadi karena lama kan, ada bapak-bapak sempat marah. Iya. Komplain dia. Sudah dari jam 7 datang, nggak dipanggil sampai tengah hari juga nggak dipanggil. Dan sementara perut udah lapar, ya kan, berdiri terus kan nunggu kan. Membludak. Ya, tadi membludak sekali banyak. Ada yang pingsan. Ada yang pingsan juga. Ibu-ibu perempuan. Ini cukup ya agak gimana ya gitu ya. Di satu sisi kita kan diminta untuk mematuhi prokes ya kan, menjaga jarak. Itu nggak ada lagi jaraknya tadi itu. Nggak ada jarak ya. Ada. Kalau menurut abang tadi kayak butiran debu ya. Kayak mau nonton bola. Kayak mau nonton bola ya. Masuk orang gimana masuk ke dalam stadion. Kayak apalah kayak Piala Eropa kemarin. Iya betul, kan? betul. Cuma Piala Eropa kan sudah ini. Tidak ada lagi COVID di sana mungkin ya. Ataupun masih ada tapi sudah terkendali. Ini kan rapat macam apa gitu. Padat ya, padat. Akhirnya ada yang bilang gitu. Pak, tolong Pak, pingsan Pak, pingsan. Oh, karena ibu-ibu tadi yang pingsan itu ya, yang baju merah tadi ya. Videonya ada itu. Videonya ada ya? Coba kita lihat. Coba kita putar dulu videonya ini. Ya.
Nah, ini di video ini. Ada yang pingsan, Pak. Ada yang pingsan. Ada yang pingsan. Nah, itu tadi Bang videonya, Bang. Cukup apa ya? Bisa dibilang ini dramatis ya. Kisru juga ya. Kisru ya. Tapi ada kabarnya tadi kekisruhan ini. Saking banyak. Kenapa banyak orang? Itu karena ada ini. Ada oknum. Oh, ada oknum. Oknum yang menjual formulir. Oh, padahal ini kan gratis ya? kan sebenarnya. Tapi ada formulir yang dijual, kemudian digandakan, nah, kemudian dijual ke warga. Dijual ke warga ya. Berani juga ya. Ada yang apa ya? Ada yang coba main-main di tengah kunjungan Pak Wakapolri ini, sungguh luar biasa ya kan, Bang? Itu dia. Memang tadi saya dengar sempat ada diakui Kapolres bahwasannya memang ada yang menggandakan formulir vaksinasi ini dijual 5.000 katanya. 5.000 satu lembar. Iya, tapi anehnya nggak ditangkap. Kok nggak tangkap? Padahal tahu ya. Iya. Ini agak gimana gitu ya? Mengherankan ya. Mengherankan memang. Memang jadi pertanyaan juga, Pak. Izin, Pak. Ya kan, kalau memang ini kan satu pelanggaran sebenarnya kan, sehingga terjadi. Bukan ya, pelanggaran ini udah kejahatan. Udah kejahatan, kriminal ya. Karena menjual sesuatu yang seharusnya tidak dijual. Oh iya ya, betul ya. Sudah masuk ranah pidana dong. Ada pasalnya ya? itu. Ada ya. Tapi Pak Kapolres tadi ditanya, ini Pak nggak ditangkap? Enggak katanya. Saya nggak ngerti, nggak tahu kenapa ini tidak ditangkap. Atau itu tadi? Enggak urusan kau. Bisa gitu. Bukan nggak ditangkap, cuma nggak urusan kau katanya. Betul. Ini urusan polisi, bukan urusan kalian nanya-nanya ini kan. Mungkin ya. Bisa gitu ya. Atau mungkin untuk lebih jelasnya kita ke hubungi reporter saja kita, reporter kita yang tadi berada di sana, berada di dalam, di lokasi ya, Bang. Iya, dan menjadi saksi tadi bagaimana keriuhannya ya di sana ya. Ini Freddy ya. Silakan Freddy. Ya, halo, Bang. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya, silakan Fred. Silakan Freddy. Bagaimana tadi keriuhan dari proses vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polda Sumut? Ya, silakan dilaporkan. Iya, jadi tadi proses vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polri itu tadi memang menimbulkan kerumunan di mana ribuan masyarakat itu nampak mengantri di luar, di depan pintu masuk, lalu di bagian dalam juga di tribun itu hampir seluruhnya itu penuh. Memang kursinya itu berjarak, tapi dapat kita lihat bahwa memang itu masih menimbulkan kerumunan, dan pada saat itu warga yang tidak sabar juga langsung mendatangi meja-meja vaksinator yang ada di aula gedung serbaguna Pemprov Sumut tersebut. Nah, meski sudah diberitahu oleh aparat yang berjaga di situ bahwasanya masyarakat dilarang untuk berkumpul di aula di meja vaksinator, namun masyarakat itu juga membandel sehingga membuat petugas kewalahan begitu. Dan tadi waktu saya di situ juga ada satu orang perempuan yang sempat pingsan juga karena memang
kondisinya itu posisinya itu dia berada di dekat pintu masuk, jadi dia itu memang kesulitan bernapas sehingga tadi pingsan dan butuh beberapa menit, hampir 1 menit itu baru ditolong oleh petugas kepolisian yang ada di dalam aula gedung tersebut. Dan setelah ditolong tadi, petugas langsung memberikan pertolongan pertama, diberikan air minum oleh petugas dan juga disuruh istirahat begitu. Dan tak lama berselang, warga yang sudah mengantri sejak pukul 7 pagi tadi itu berteriak. Mereka berteriak bahwa mereka meminta agar petugas segera membuka pintu agar masyarakat yang sudah menunggu selama berjam-jam itu diperbolehkan masuk. Namun pada saat itu memang petugas itu sempat menjanjikan, mengatakan bahwa nanti pada pukul 14.00 warga yang sudah mengantri akan diberi masuk. Pada kenyataannya pada pukul 14.00 itu warga tak kunjung diberikan masuk sehingga mereka memprotes. Mereka berteriak, buka pintu, begitu. Namun tidak diindahkan juga oleh petugas sehingga pada sekitar pukul 14 lewat tadi itu masyarakat yang sudah mengantri selama berjam-jam dan yang pada barisan depan itu juga mendapat dorongan dari yang di belakang itu juga, sehingga mau nggak mau yang di depan ini terpaksa harus membuka paksa pintu gerbang agar bisa selamat sehingga tidak tergelincir pagar begitu. Jadi tadi tugas itu benar-benar kewalahan bagaimana bisa menahan agar masyarakat tidak masuki, dan masyarakat yang sudah terlanjur masuk juga nggak bisa keluar lagi. Bahkan tadi banyak masyarakat yang sampai terjatuh-jatuh di situ karena memang kondisi memang riuh begitu. Jadi sudah tidak terbendung lagi. Polisi yang berada di lokasi juga tak mampu membendung, meski pagar itu ditahan, tapi masyarakat terus mendorong agar bisa masuk ke dalam aula vaksinasi yang berada di GOR atau Gedung Serbaguna Pemkab Sumut. Freddy, itu diperkirakan berapa orang tadi, Fred? Kalau diperkirakan itu ada sekitar 1000-an lebih yang 1000 berada ya? yang di luar, ya Bang Agus, dan itu berbeda sama yang ada di dalam yang sejak pagi sudah masuk di dalam. Nah, kebetulan mereka ini sebenarnya sudah datang pagi, tapi mereka tidak kebagian karena memang kondisinya di dalam itu sudah penuh sehingga petugas itu membatasi jumlah masyarakat yang untuk divaksin gitu. Jadi ada gelombang juga, jadi ada jeda antara petugas vaksinatornya itu agar bisa istirahat, makan dan juga sebagainya begitu. Yang di dalam sama yang di luar itu apakah berbeda atau bagaimana? Berbeda Bang Agus, berbeda. Jadi yang di dalam itu sudah masuk lebih dahulu dan jumlahnya itu memang sudah banyak gitu. Jadi jumlahnya itu juga mencapai ribuan juga, sehingga petugas itu berinisiatif juga kan agar tidak lebih berkerumun di dalam itu, jadi dibatasi. Dan pada saat itu warga juga terus berdatangan, nggak henti-hentinya mereka terus berdatangan begitu. Itu yang menyebabkan jumlah yang di luar itu, ngantri di luar juga menyebabkan kerumunan dan membuat kericuhan begitu. Ya. Tadi banyak juga artinya tadi warga yang terjatuh-jatuh ya saat mengantri ya. Iya, jadi warga itu yang terjatuh itu pada saat mereka itu yang di bagian depan itu membuka paksa gerbang itu karena memang yang di belakang itu terus memprovokasi, mendorong-dorong begitu Bang. Jadi sehingga mau nggak mau yang di depan ini terpaksa membuka paksa gitu kan karena akibat dorongan juga. Dan ketika mereka itu udah masuk gitu, warga yang terdorong dari belakang itu jadi nggak bisa menghindar, jadi mau nggak mau mereka masuk sehingga mereka tuh terjatuh. Bahkan ada beberapa wanita yang menangis gitu karena emang merasa kesakitan, barangkali terdorong dan juga bahkan banyak sepatu dari mereka yang tertinggal di situ. Copotan sepatu ya? Copotan ya. Tapi kata Pak Kapolres tadi memang katanya memang nggak ada kok ricu katanya. Memang bahasanya mungkin ricu itu kan lebih kepada pukul-pukulan. Iya, kisru mungkin ya. Kisru ada ya. Kalau kisru tadi ada mungkin Fred ya. Melihat situasi yang begitu cukup membludak sampai katanya ada yang menjebol pintu katanya. Ini gimana nih? Begitu katanya Pak Wakapolri pulang, langsung dobrak pintu sampai jebol. Ini gimana ini? Iya itu Bang. Jadi mereka tuh merasa kan sejak awal itu petugas mengatakan bahwa para warga yang sudah mengantri itu harus bersabar karena memang gelombang kedua itu akan dibuka pada pukul
14.00 jam 2 gitu kan. Jadi pada saat jam 2 itu, jam 2 kurang itu mereka sudah meminta agar Pak tolong Pak dibuka, ini kita udah nggak tahan begitu kan. Karena Panas, kondisi sudah sumpah gitu. Yang di bagian depan ini benar-benar nggak bisa lagi menghindar gitu. Sementara kan yang di belakang itu terus berdatangan penuh. Mereka juga nggak bisa mau keluar segala macam, sudah terjebak. Jadi mereka tuh mau nggak mau harus terpaksa membuka pintu gerbang yang ada di situ. Begitu. Fred, berarti memang kalau kondisinya sudah seperti itu berarti memang tidak ada lagi prokes jaga jarak ya. Udah nggak berjarak lagi tuh pasti ya. Nggak ada prokes lah ya. Lengket itu loh, kayak perangko. Iya, jadi berdasarkan pantauan kita tadi memang tuh sama sekali tidak ada prokes di situ. Makanya itu warga tuh benar-benar padat padat lah, berkerumun begitu. Baik di luar yang tidak kebagian masuk dan juga baik itu yang di dalam juga. Jadi yang di dalam itu juga warga sangat sulit diatur. Jadi mereka itu nggak mau disuruh duduk di tribun, di kursi yang sudah disediakan oleh panitia. Jadi mereka tuh mengantri di meja vaksinator dan berulang kali aparat itu terus mengimbau agar mereka kembali duduk karena memang itu menyebabkan kerumunan begitu. Tapi warga memang pada saat itu warga pada nggak sabar gitu. Oh, berarti artinya sudah diimbau petugas ya agar duduk gitu ya. Tapi karena sudah datang dari pagi nggak dipanggil-panggil, jadi masyarakat ini pun nggak sabar gitu ya. Oh, dan ini yang menyebabkan akhirnya tadi kisru ya. Ya walaupun Pak Kapolres tadi sempat membantah nggak ada kok ricu katanya. Ricu nggak ada, tapi kisru ya. Nggak ada ya. Ricu nggak ada. Kisru mungkin ada. Ya, ini juga soal tadi ada informasi soal jual beli formulir vaksinasi ini seperti apa? Apa memang ada formulirnya atau bagaimana itu? Itu seperti apa? Yang informasi yang kita dapat di lapangan? Ya, jadi tadi memang itu Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko itu mengklaim bahwa warga yang menembus pagar itu tadi karena mereka tuh merasa berhak atas vaksinasi karena memang sudah memiliki fotokopi formulir yang dipegangnya. Nah, menurut Kapolres Tabes Medan tadi, formulir yang dibawa oleh warga itu tadi itu palsu karena karena menurut Riko itu tadi Kapolres Tabes Medan itu warga itu mendapatkan formulir dari seseorang yang berada di luar GOR dengan membayar uang seharga Rp5.000 untuk formulir kosong begitu, formulir fotokopi. Dan barangkali mungkin Kapolres Tabes ini sudah mengindikasi bahwa ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situ. Jadi misalkan ada warga yang sudah mendapatkan formulir itu dijual lalu atau mereka memfotokopi banyak-banyak lalu dijual kepada warga seharga Rp5.000. Nah, ya karena memang tadi sebagian ya hampir seluruhnya itu warga yang datang untuk vaksinasi itu memang sudah terdaftar kian di polsek-polsek di mana tempat mereka tinggal begitu. Karena memang berdasarkan informasi yang kami himpun juga, setiap polsek yang berada di bawah jajaran Kapolres Tabes Medan itu diwajibkan membawa 100 orang warga untuk ikut serta dalam vaksinasi yang diselenggarakan oleh Polri Presisi ya di Gor Pancing begitu. Jadi di luar dari warga yang mendaftar ke polsek itu dianggap tidak sesuai dengan standar gitu. Jadi makanya artinya ada penumpang liar ini ya, tanda kutip ya. Ada orang misalnya gini Bang, kayak tadi kan aku buat pesta. Yang kundang si Jojon. Terus Jojon bawa kawannya. Itu gimana itu ya kan? Tapi kawannya ada formulirnya. Formulirnya dapat undangan juga, ya? Tapi katanya ya itu gimana itu? Terus soal kenapa penjual formulir ganda ini nggak ditangkap itu juga nggak ada penjelasannya ya? Iya, jadi Kapolres Tabes Medan itu belum bisa memberi penjelasan soal kebenaran jual beli formulir vaksinasi yang ada di Gor Pancing Tole, karena memang Kapolres tadi itu datang memang telat setelah hampir 1 jam setelah kekisruan itu terjadi. Jadi
dia Berarti baru dugaan ya, Freddy, iya, ya? baru dugaan, Baru dugaan gitu. ya. Karena tadi kami juga sempat melihat bahwa ada satu warga yang komplain begitu bahwasanya dia punya formulir itu yang dibeli dari luar begitu. Oke, baik Fred. Ya, terima kasih banyak. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ulang Ya. bagaimana soal orang-orang yang diduga menjual formulir ini. Apalagi orang-orang ini beraksi di saat Wakapolri datang. Wah, ini Ini nggak menghormati Pak iya, Waka. nggak menghormati Pak Waka ini. Sudah Dan informasinya terakhir tadi tidak sampai selesai atau bagaimana? Warga yang masih Iya. berkumpul di luar itu, Itu suruh pulang atau tadi gimana? aku ada lihat juga video dari kawan kita yang di sana juga bahwa ada polisi yang mengumumkan di depan bahwa formulir vaksin kita tidak mencukupi. Apa betul begitu, Freddy? Ya, jadi dosis vaksin yang disediakan oleh polisian itu tadi memang jumlahnya itu ada sekitar 4.000, dan jika diperhitungkan memang setiap polsek itu membawa 100 warga, itu memang jumlahnya memang tidak cukup jika harus memvaksin masyarakat yang tidak terdaftar di polsek-polsek terdekatnya. Jadi tadi warga yang sudah berusaha masuk menerobos itu memang sebagian itu yang benar-benar tidak memiliki data atau daftar di polsek itu memang terpaksa harus pulang begitu. Karena nama mereka juga sama sekali belum terdaftar, seperti gitu. halnya masyarakat yang sudah mendaftar di polsek mereka masing-masing gitu. Jadi mereka yang sudah berusaha mendobrak pintu tadi hampir kebanyakan mereka terpaksa harus pulang, nggak bisa divaksin karena memang sudah Tidak terdaftar ya? begitu. Iya. Gitu. Ya. Oke, Fred. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Fred. Mohon tetap dipantau bagaimana apakah besok akan berlanjut atau seperti apa kan? Ya, terima kasih, Fred. Ya, Bang. Nah, itu tadi laporan dari Freddy, Bang. Kalau menurut Abang bagusnya kayak mana sebenarnya? Biar nggak membludak. Tapi mungkin ya, ini mungkin pendapat saya. Karena Pak Waka datang, sehingga bagaimana biar nampak rame gitu kan? Iya, karena kan di apa tadi katanya? Tiap memang polsek tiap polsek membawa ada 100. 100. Iya kan? Kali berapa polsek kan? Berapa polsek di sini di Medan? Berapa ya? Lumayan banyak lah ya kan. Saya nggak ingat. Tapi dia katanya kan menyediakan 4.000. 4.000. Berarti yang datang lebih dari 4.000 dong. Iya, itu belum lagi yang dapat surat formulir diduga palsu tadi ya. Ini berani betul ini. Kalau memang istilahnya ada indikasi diduga orang yang jual beli formulir yang tidak sah, ini kan harusnya ditangkap ini. Iya dong. Saat Pak Wakapolri datang loh, dia berkeliaran di gentayangan di situ. Kalau Pak Waka yang datang kan pasti intelijen ada, reskrim ada, Bang. Tapi dia bisa jualan. Berarti lebih sakti dia dari. Atau dia ini dia ini siapa gitu ya? Kok bisa Misteri berani? ya? Misterius sekali ya. Misterius. Kalau menurut Abang gimana baiknya untuk mencegah misalnya agar jangan membludak, agar jangan kisru misalnya, kan? Iya, kalau aku sih ini ya, ini kan pendapat orang awam nih ya. Iya. Lebih baik barangkali nggak usah seperti inilah, nggak usah di satu tempatkan, di sentral ditempatkan di sini gitu. Orang akan ini. Tapi mungkin lebih baik kalau datang ke polsek atau door to door ya. Petugasnya yang mendatangi. Iya betul. Oh iya oke. Gitu seperti itu. Petugasnya datang ke rumah-rumah misalnya kayak ini BIN kemarin. BIN ada, Bang, Badan Intelijen Negara kan, tim telik sandi datang ke rumah-rumah warga gitu, lebih efektif gitu. Iya, jadi mungkin digilir ya. Ini satu mungkin 1 minggu ini Kecamatan Medan Sunggal misalnya, ya kan? Ya di situ difokuskan semua petugasnya ke situ. Tinggal tokok pintu rumah kan, tok. Tapi ini vaksin. mungkin tadi itu. karena
Pak Waka bang datang, kan nggak mungkin kalau kita menyelenggarakan vaksin kok sedikit sekali nih Pak Kapolda. Kalau Pak Waka ikut door to door kan lebih bagus kan? Oh iya betul ya. Lebih cantik kan? Iya humanis ya. Humanis sekali. Pak Wakapolri turun langsung ke rumah-rumah warga ya. Iya juga Mana tahu ke ya. kolong jembatan gitu kayak kan? Pak Wagub ya. Iya, Kan jadi lebih humanis ya, humanis. lebih merakyat ya. Iya, Polri iya, yang iya. humanis dan Iya, merakyat. sesuai dengan moto Polri yang Apa tuh? presisi ya. Presisi. Iya, jadi kalau tadi sampai kayak gitu kan membludak Kan kan. orang ini Ya dikritik lah kan. datang ke rumah-rumah misal toko vaksin Ya, vaksin gitu Pak kan. Bu ya kan. Ini Jadi siapa yang ini langsung ketahuan kan, misalnya dalam satu rumah itu sudah kena COVID gitu. sudah alumni gitu ya. Sudah alumni gitu kan. Kapan? 2 bulan yang lalu kan. Oh, belum bisa. iya. Ya kan? Yang Misalnya ini yang satu aja, lagi. ya. Ini kenapa? Oh, saya ada darah tinggi misalnya. Iya, oh ya. Atau paru-paru misalnya. Tunggu kan? dulu. Tunggu dulu ya. Oke. Itu lebih efisien iya, ya, yang Pak? satu lagi misalnya. Saya nggak mau divaksin. Kenapa? Apa alasannya apa kan ini Koslam kan? saya naik turun. Maksudnya darah tinggi Ya, tadi darah tinggi. naik turun. Kan Iya. bahaya kalau darah tinggi disuntik Iya. kan bahaya. Itu ya mungkin ya solusinya ya. Ya kita berharap lah kan kalau bisa jangan sampai terjadi pembludakan begitu kan. Karena kan selama ini polisi juga sering melakukan sosialisasi misalnya, ayo warga taat prokes, ya kan jaga jarak, pakai masker. Nah tapi ketika ya itu tadi mungkin karena Pak Kapolres bilang ini antusiasme warga. Ya, jadi kalau nanti saya misalnya buat hajatan, kok banyak sekali tamunya, ini antusiasme tamu Pak datang ke hajatan saya ingin makan rendang. Itu berita pertama ya, Bang. Ini berita kedua ada apa, Berita Bang? kedua dari ini ada apa katanya? Ada breaking. Ada breaking news. Oh iya. Ada aksi unjuk rasa dari para musisi. Para musisi yang selama ini mengisi panggung-panggung di hiburan kafe, ya? di hotel dan sebagainya yang sekarang sangat terdampak dari PPKM ya. level Bon Cabe 4. Bon Cabe. Level pedas Level yang pedas. diperpanjang. Oh, sampai tanggal 9 ya? Iya, nggak tahu. Bentar lagi penalti kayaknya. Udah 2 kali perpanjangan waktu kan. Iya, betul. Kalau sepak bola kan gitu. Perpanjangan waktu pertama, perpanjangan waktu kedua, 3 penalti. Iya, betul. Nah, nanti Ini ada itu ya, aksi turun ke jalan ini turun ya. ke jalan dari para musisi. Musisi. Ini kayaknya di kawasan Jalan Sisingamangaraja ini nggak jauh dari Masjid Raya. Masjid Raya. Iya, ada reporter kita di sana, Goklas Wiseli. Silakan Goks. Goklas. Ya, selamat sore. Ya, Bang sore. Agus, Bang Arai. Ya, sore. Iya, ini aku masih berada di Jalan Masjid Raya, atau lebih tepatnya di depan Masjid Raya. Ya. Barusan tadi saja dari jam 4 sore itu Serikat Pekerja Musik Indonesia itu menggelar aksi unjuk rasa dengan bermain musik untuk mengkritik atas kebijakan pemerintah yakni PPKM, di mana semenjak masa PPKM ini mereka sangat sulit untuk mendapatkan uang seperti itu. Nah, adapun saat ini saya sedang bersama dengan pemimpin dari Serikat Pekerja Musik ini. Iya. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang, kira-kira gimana keluhannya dan dalam rangka apa aksi kita pada hari ini Bang? Ya, ini sebenarnya hari pertama kita melakukan kegiatan ini sebenarnya bentuknya kegiatan. Ya. Tapi kegiatan untuk pencarian donasi buat para pekerja musik yang sudah terdampak mulai dari awal adanya pandemi. Sama sekali tidak ada sama sekali perhatian baik dari pemerintah, baik dari pihak manapun ke para pekerja musik. Kami ini pekerja musik yang bekerja di hotel, di kafe. Nah, itu jadi apa boleh buat? Kami tidak tahu lagi cara lain mencari penghasilan. Ya kami mungkin dengan cara beginilah
meminta donasi dari masyarakat umum. Ya mungkin karena kenapa? Sudah banyak kawan-kawan yang sangat terdampak. Bahkan sudah berapa keluarga yang diusir dari kontrakan. Bahkan ini sebenarnya ada kemarin satu orang teman kita itu karena sangat stres sekali memikirkan nasib ya. Akhirnya kena stroke. Akhirnya kena stroke. Dan kita sebagai teman-temannya pun tidak sanggup memberikan bantuan apa, sedangkan kita sendiri membutuhkan bantuan. Gitu. Jadi ya kita sangat berharap solusi, apapun solusinya itu sebenarnya kita itu sangat berharap lapangan pekerjaan ya. Karena sama sekali lapangan pekerjaan kita ditutup, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita sangat berharap sekali ada lapangan pekerjaan buat kita yang bisa menyalurkan teman-teman ini. Kita ada hampir lebih dari 1.000 pekerja musik di Medan ini. Jadi kita sangat mengharapkan uluran tangan dari pihak mana saja. Sejauh ini Bang sudah coba melakukan dialog mungkin dengan pihak-pihak terkait Bang? Ya, jadi kita kebetulan kita sudah ada organisasi untuk para pekerja musik ini namanya SPMI ya, Solidaritas Pekerja Musik Indonesia. Kita sudah berkali-kali berkirim surat untuk melakukan dialog ataupun melakukan audiensi dengan pemerintah, baik itu kepada wali kota, baik itu surat kepada gubernur, wakil gubernur, dan wakil wali kota juga. Tidak ada tanggapan sama sekali. Jadi sampai ke dinas-dinas lain juga kita masukin surat, dinas pariwisata, ke dinas sosial, tidak ada tanggapan. Jadi ya kita bingung, ini kita mau kemana larinya? Ya yang bisa bantu kita cuma Allah aja lah, cuma Tuhan aja. Yang nggak tahu kalau pemangku-pemangku kebijakan ini gimana, seperti apa memandang kita sebagai pekerja musik, apakah kita ini orang yang tak layak? Saya juga nggak ngerti ya. Tapi yang jelas sampai sekarang itu tidak ada sama sekali perhatian buat kita. Ya. Bang, perhatian yang diharapkan itu seperti apa bentuknya kira-kira Bang? Ya salah satunya solusinya itu apa kira-kira solusi buat kami yang hampir 1.000 orang ini. Apakah ada lapangan pekerjaan kah? Terus apakah ada yang bisa membantu kita untuk memberikan bantuan berbaik itu, bantuan dari segi finansial atau dari jenis pekerjaan ya, itu yang paling sangat kita butuhkan sekali untuk saat ini. Ataukah bentuk bantuan UMKM kah? Kita teman-teman yang lain itu sudah sangat ingin sekali bikin satu usaha di luar daripada kegiatannya. Mungkin di musik kita tidak membantah bahwa ada peraturan pemerintah, kita tidak membantah itu. Tapi kita mencoba cara lain, tapi caranya kita bingung sendiri apakah itu UMKM seperti apa. Kita tidak ada dapat jawaban. Ya baik Bang, terima kasih banyak Bang. Semoga perjuangan teman-teman bisa didengar oleh pemerintah Kota Medan setidaknya ya Bang, agar bisa mendapatkan bantuan yang layak. Semoga tetap semangat Bang. Selamat berjuang. Amin Bang, amin. Ya oke, itu Bang, laporan dari langsung ketua dari Serikat Pekerja Musik Indonesia Bang. Ya tadi sepertinya sempat menggelar aksi musik ya. Itu sudah berhenti atau bagaimana? Atau seperti apa? Atau dibubarkan polisi? Oh tidak, cuma tadi sempat didatangi pihak kecamatan ataupun kelurahan, serta juga didatangi sampai saat ini juga ada pihak kepolisian juga yang berbicara dengan para massa aksi. Nah, tidak ada proses pemberhentian, tidak ada, hanya saja diawasi aja seperti itu Bang. Baik. Baik Gok, terima kasih banyak atas laporannya Gok. Oke, siap Bang Are dan Bang Agus. Selamat bertugas. Siap Bang. Wah, ini kasihan juga ya Bang, teman-teman pemusik ini ya Bang. Iya, ini memang bingung kalau kawan-kawan seniman musik ya, seperti ini ya. Bukan cuma seniman musik sepertinya. Hampir semua seniman ya. Hampir semua. Sampai tadi saya baca pun DJ Candy. Dinar ya, Candy yang seksi sudah pening kalau PPKM katanya. Yang luap-luap itu ya? Iya, dia ancam kalau Pak Jokowi katanya perpanjang PPKM lagi, saya akan turun ke jalan dengan berbikini. Sedap. Wah, memang
semua terdampak ya. Semua kalau, terdampak kalau terutama di ini pekerja seni ya. pekerja seni, tapi mereka kan bingung mau ngapain gitu. Iya. Karena pemerintah juga nggak memberikan apa ya, Iya. semacam misalnya dikumpulkan mereka, udah kalian beralih dulu ke sini misalnya. Sebelum gitu ini ya. kan ada di Medan ini para pemilik kopi shop ya, pemilik kopi shop dan barista. Nah itu walaupun memang tidak betul-betul membantu mereka masih bisa turun ke lapangan, turun ke jalan dan menjual kopinya kepada orang-orang yang lewat gitu kan, dan masih banyak juga yang membeli. Nah tapi kalau pemusik bagaimana? Pemusik, iya betul. Apa pemusik harus rame-rame ngamen di angkot? Ya nggak bisa juga. Kalau ngamen kan di kafe atau di warung-warung tenda misalnya kan. Loh, warung tendanya ditutup juga. Iya. Kafenya juga berarti tidak ini kan nggak bisa memang. dipaksa ngamen di bus Damri lah. Bus apa? Trans Metro Deli. Kan cuman Trans Metro Deli yang mendapatkan apa ya istilahnya semacam Privilege. keistimewaan ya kan, angkot-angkot kan balik. Tapi kalau bus trans ayo silakan. Dan apanya kan nggak boleh masuk juga ke situ. Pengamen kan nggak boleh masuk ke bus. Memang serba salah juga ya. Iya. Ini harus jadi perhatian juga ini sama Pak Wali kan. Sama Pak Wagub lah juga kan. Barangkali kan kalau kemarin Pak Wagub mungkin menemui apa istilahnya warga yang tinggal di kolong jembatan ya clandestine, cobalah warga kali bawah ini, tanah. ya kan. Ya. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota cobalah bertemu dengan teman-teman musisi ini kan. Mereka kan juga rakyat Bang ya kan. Mereka rakyat Sumatera Utara, mereka rakyat Kota Medan kan gitu kan. Para petinggi juga harus cobalah ya kan. Ya kan pasti mereka senang. Teman-teman wartawan pun pasti wah. Pak Edi, Pak Ijek, Bang Bobi dan Bang Aulia memang sungguh kan gitu kan. Ya kan? Ini kasihan juga teman-teman musisi menjerit di tengah Karena kondisi mereka pandemi tidak dapat dari mana-mana kan. Tadi katanya pengunjuk rasa tadi mereka tidak dapat bansos nggak dapat. enggak kan? BLT nggak dapat. Enggak. Untuk diarahkan pun juga mereka enggak, sudah berkirim surat. Ini kalau bisa Jadi mau ngapain gitu kan. Iya, tim-timnya Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota ya coba lah ya kan Bang direspon ya kan. Ini kalau memberikan panggung agak susah juga karena di zaman seperti ini kan. Ya jalan satu-satu. Iya, KP nggak boleh beroperasi. Ya kan? Mereka otomatis juga nggak bisa tampil kan gitu Bang. Ya mau tampil di mana? di masjid raya nggak mungkin Nggak kan? mungkin. Secara virtual yang bayar siapa? Iya. Gitu. Serba salah ya kan? Ya minimal ada bantuan lah Ya. ya kan, diperhatikan. Kadang kan kalau dalam situasi begini orang itu apa istilahnya sangat membutuhkan perhatian sebenarnya Bang, didatangi, diajak ngobrol, diajak dialog. Setidaknya kesusahan mereka itu bisa berkurang. Sampai katanya tadi kata Abang itu kan ada yang kena stroke. Iya. Wah, ini kan menjadi beban pikiran yang sangat berat gitu. Kayak iyalah kalau pejabat-pejabat nggak apa-apa lah PPKM perpanjang lah, orang gajinya ada tiap bulan. Gaji jalan terus nggak Gaji apa-apa. jalan terus kan. Iya. Cuan main terus kan. Loh, kalau kawan-kawan misalnya yang musisi ini sampai dia stroke loh kan kasihan. Kalau PNS misalnya ASN atau pejabat lah kan. Iya. Itu kerja nggak kerja? Ada. Maksudnya bukan kojo tak kojo. Sibu matus Pak. bukan kerja kak kerja. Datang tak datang. Datang tak datang ke Kalau nanti kantor. dibilang kerja tak kerja, Kami kerja, iyalah dari rumah kan. Dari rumah. Ini mereka gajinya kan tetap jalan. Kalau musisi kerja dari rumah ngapain? Ngulik-ngulik lagu lah paling. Ngulik-ngulik lagu. Iya kan? Iya kalau punya channel kayak Alibata. Oke. Banyak ya kan, dan dia sudah verified dan pasti dibayar sama Google sama YouTube kan. Ya, kalau kayak musisi-musisi kita berapa banyak yang seperti betul kayak abang orang biasa yang seperti Alif Batal. Alif Batal kan orang biasa ya, Iya. musisi biasa dan kasian juga bukan superstar tapi meraup uang dari YouTube itu banyak. ya. Tapi yang seperti itu kan sangat sedikit. Iya. Ini masih dari musisi Bang. Kemarin juga dari sektor mall sudah 7.000.
yang di PHK. Wah, ini nggak bisa lah dibayangkan ini. Iya, kemarin kawan-kawan yang di mall itu, pekerja mall itu sudah bersih-bersih. Ternyata diperpanjangan lagi. Nggak jadi. Lemas. Ini ditanya lewat wartawan kita kan, kemarin reporter kita, udah bersih-bersih ya Mbak? Oh iya, besok kami mau buka gitu. Nggak jadi. Ya, gimana orang diperpanjangan lagi, perpanjangan waktu lagi yang babak kedua nih. Ini kan kita bilang lah, contohnya di Kota Medan ini Bang. Ini kan banyak juga ini perantau Bang yang datang dari misalnya dari daerah lain, dia bekerja sebagai pekerja mall, penjaga toko, ya kan? Apalagi di pasar. Nah, semenjak semua tutup, otomatis mereka juga mungkin ada yang pulang kampung. Nah, ini kan memunculkan persoalan sosial yang baru. Munculnya angka pengangguran, ya kan? Ya, mudah-mudahan nggak sampai memunculkan tindak kejahatan, walaupun kemarin sempat ada begal kan gitu kan, yang belum terungkap di wilayah USU gitu kan. Itu karena banyak dimatikan lampu. Iya, sama sekat-sekat jalan orang mutar-mutar terakhir dirampok kan gitu. Yang tahu arah jalan kan para begal tersebut. Ini nggak bisa lewat sana, ini pasti kemarin mainkan di sini kan gitu kan. Nah, ini ya gimana ya? Ya bapak-bapak pengambil kebijakan lah yang bisa. Kalau kami nih bisanya cuap-cuap aja memang menyampaikan aspirasi. Kalian cakap aja, memang kerja kami cakap. Kalau nggak dicakapkan gimana kan? Nggak sampai kan informasinya. Nah, itulah mungkin itu berita yang kedua soal apa tadi ya? Musisi yang nah, sedang dalam kesulitan. Ya. Ini ada apa lagi Bang berita ya, ketiga? Ada satu lagi berita dari Serdang Bedage. Nah, ini soal penangkapan diduga di luar prosedur. Warga yang disebut-sebut apa ya, memiliki narkotika. Ternyata tidak. Ya. Oh iya. Jadi siapa namanya ini? Lobar ini katanya ditangkap karena dituduh memiliki Zuhaifa alias Lobar ditangkap karena dituding memiliki narkoba. Tapi dalam proses penangkapan Lobar digebuki dulu, diantami. Itu. Ya kan, persoalannya di situ ya. Iya, kan? dibawa ke polsek. Terus tiba-tiba barbutnya ada di sepeda motor. Hingga akhirnya Lobar melakukan prapit katanya, Bang. Dan menang. Ini luar biasa. Hakimnya memang mungkin melihat secara cermat dan bahwasanya ada indikasi salah prosedural penangkapan ya. Ini ada nggak reporter kita? Ada videonya juga ada. Video yang wawancara dipukuli. Oh, masa? Ada. Astaga. Coba kita lihat dulu. Oke.
Nah, itu tadi videonya Bang, cukup apa ya? Kok main gebak-gebuk? Enggak, apa memang prosedurnya seperti itu, bukan? Enggak lah Bang. Enggak lah, kalau di negara luar negeri, di Amerika sana, kalau mau nangkap, bahkan ya kalau kamu mau menangkap saya, bicara dengan pengacara saya. Gitu kan? Mana tahu ini sudah target ya. buronan. Tapi langsung kotak ya. Mungkin ya? kalau nggak ada CCTV itu nggak bisa ngelawan juga kawan ini ya, mungkin ya. Ini rezeki juga menurut saya nih Bang, ada rekaman CCTV bisa menunjukkan dia digebuki kan. Kepala duluan tadi kan. Tang, ya kan, masuk perut, pinggang yang dari belakang tadi ya. Bab. Disuruh duduk bawah kan. Kok suruh duduk bawah ya, kayak bawa anak-anak kecil. Oh, biar nggak lari maksudnya Bang. Iya, tapi kan belum ini, harusnya kan digeledah dulu ya kan, diam ya kan. Kami dari sini periksa gitu kan. Iya. Jangan main dia pampuk. Main gebuk terus ya. Hah? Main gebuk terus. Iya. Nggak kasih peri. Ini ngeri juga ini. Siapa kasatnya? Iya. Ini ada teman kita yang melaporkan atau gimana? Iya. Untuk kejelasannya bagaimana kelanjutan dari kasus ini, ada kawan kita, reporter kita dari Serdang Bedage, Anil Rashid. Silakan. Anil. Wah, sedap. Senyumnya mantap. Oke, baik Bang. Jadi perkara ini Bang, awal mulanya kejadiannya itu pada tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul jam 2 dini hari. Berarti kira-kira sebulan yang lalu ya? Iya Bang, lebih kurang seperti itu Bang, 13 Juni Bang. Nah, jadi si Zuhaifa alias Lobar ini Bang, pada saat itu ia berada di salah satu minimarket yang berada di sebelah RSUD Sultan Sulaiman. Jadi pada saat itu datang beberapa oknum polisi Bang, langsung si Zuhaifa ini. Tapi itu tadi Bang, prosedur penangkapannya menurut kuasa hukum Zuhaifa itu Alamsyah itu salah Bang, karena mereka datang langsung menghantam si Zuhaifa Bang. Jadi Zuhaifa saat itu sempat dibawa ke Polsek ini Bang, Polsek Firdaus di Serampah untuk dilakukan dimintai keterangan Bang, seperti itu. Cuman yang membuat ganjel lagi Bang, itu sepeda motor yang digunakan oleh si Zuhaifa sempat tinggal Bang di minimarket. Jadi sepeda motornya itu sudah tinggal, baru kembali lagi oknum polisi untuk mengambil sepeda motor tersebut. Cuman setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek, ternyata ada barang bukti narkotika jenis sabu Bang. Nah, itu yang menjadi dugaan tim kuasa hukum bahwasannya narkoba ini sengaja disisipkan ya gitu ya. Iya Bang, seperti itu, diduga seperti itu. Jadi itu juga yang dilakukan oleh kuasa hukum untuk melakukan praped Bang di Pengadilan Negeri Serampah terhadap kliennya ini, karena prosedur dalam penangkapan itu menurut kuasa hukum itu salah Bang. Jadi prapednya itu sudah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Serampah Bang, seperti itu. Perintah pengadilan agar membebaskan si Lobar ya, dan Lobar sudah pulang ke rumahnya sekarang ya. Benar Bang, sekarang sudah berkumpul bersama keluarga Bang, dan kuasa hukum sempat melayangkan lah Bang, seperti itu, melayangkan statement Bang kepada Kapolres. Dia ingin meminta sebenarnya Bang untuk segera mencopot atau mengganti kasat narkobanya Bang, karena dia menganggap ini sudah keterlaluan seperti itu Bang. Kan prosedural ya? Iya Bang, proseduralnya sudah salah Bang, seperti itu. Jadi si kliennya ini sempat mengalami lembam juga Bang di bagian wajah, karena itu tadi seperti yang kita lihat di video. Letup ya kan? Benar Bang, sudah berapa kali dipukuli hingga di bagian pinggang juga seperti itu Bang. Cuman itu tadi Bang, kesalahan prosedural itu di oknum polisi ini awalnya tidak melakukan penggeledahan Bang ketika melakukan penangkapan Bang. Jadi langsung datang, pukul hajar, langsung itu Bang, langsung dibawa seperti itu Bang. Pihak korban tidak ada rencana untuk melakukan propam misalnya. Ya, menuntut balik gitu. Sejauh ini tadi keterangan dari kuasa hukum atau sudah damai-damai? Sudah tidak ada tindak lanjut lagi Bang, sudah damai seperti itu aja Bang.
Berarti sudah ya udahlah, udah pulang ke rumah kan? Gitu ya. Bener bang. Oh. Nah, tapi persoalannya Nil itu kenapa yang siapa tadi namanya? Lobar ini yang disasar. Apakah dia memang punya riwayat sebagai pelaku kriminal atau bagaimana? Atau memang betul-betul salah tangkap? Kalau menurut keterangan kuasa hukum bang, tadi sempat saya follow up lagi, itu bahwasanya si korban ini bukan punya riwayat kriminal bang, tapi dia salah satu, kalau dibilang pengguna aktif juga tidak bang, cuman dia mengkonsumsi narkotika jenis sabu bang. Saat itu waktu pas diperiksa di polsek, memang dia positif bang, seperti itu. Oh berarti sepertinya ini ditunjuk kibus ya. Ini ditunjuk itu Pak, katanya kan. Naas pula kan. Itu maki itu Pak. Gitu ya. Waktu ditangkap memang nggak ada barang bukti mungkin ya kan, tapi digebukin. Nah, digebukin. Akhirnya, itu yang menjadi apa bang? Menjadi kalau dibilang kalau ukur kuasa hukum ke Prabit bang, seperti itu. Artinya hakim pun memutus bahwasannya penangkapan ini tidak sesuai prosedur dan dibatalkan begitu ya. Benar bang. Oke. Ya. Sudah pulang lah Lobar ini ya di rumah ya, udah bisa makan enak lah lagi ya. Sudah bang, sudah. Iya lah, mudah-mudahan lah Lobar ini bisa ya insaf lah, jangan pakai sabu lagi atau apa kan. Jangan sedot-sedot lagi lah. Gara-gara itu kena ajar kan. Tapi luar biasa kita apresiasi kepada tim kuasa hukumnya yang bisa memperjuangkan bahwasanya bisa turut juga mengungkap adanya indikasi unprocedural penangkapan yang dilakukan petugas Satres Narkoba Polres Srege ini cukup menarik ya. Kali ini petugas bisa dikalahkan oleh tim pengacara begitu ya. Ini luar biasa juga. Mungkin juga jadi jawaban kesombongan dari Kasat Narkoba yang sebelumnya bilang bahwasannya kami tidak pernah kalah melawan siapapun saat pra-peradilan. Dan ini dibuktikan oleh tim pengacaranya bahwasannya Kasat Narkoba AKP siapa saya lupa akhirnya bisa kalah begitu ya. Enggak ada itu yang enggak pernah kalah. Semua pernah kalah. Semua pernah kalah. Cuma Tuhan yang enggak pernah kalah. Oke nih, terima kasih banyak atas laporannya. Sama-sama. Selamat Bang bertugas kembali. Siap bang. Wah itu tadi bang. Kumis main loh ya. Kumis memang mungkin terinspirasi dari Tukul Arwana. Ini kalau dibilang kasus yang terakhir ini juga cukup menarik bang. Karena ya sering yang kayak gini ya. Ya kan? Kalau dibilang sering ya. Cuma nggak terungkap aja kan? Rahasia tapi umum. Ya kan? Rahasia tapi umum. Gitu, bang. Memang kayak gitunya itu. Orang kan biasa kalau ada peristiwa seperti ini tanggapannya kayak gitu kan. Udah kayak gitunya itu. Nah, cuman lah mudah-mudahan dia nggak apa-apa. Tapi kalau tiba-tiba penangkapannya salah tangkap misalnya kan susah juga. Ya mungkin ya kalau misalnya dia bunuh orang misalnya kan, kayak bacok ketua MUI Antodogo, cocok juga memang dipijak-pijak. Karena iya kan. Tapi kalau misalnya belum terbukti, riwayatnya memang ya apa istilahnya belum terang lah, belum duduk kasusnya ya jangan sampai digebuki lah ya kan. Iya. Ya kan karena kan Polri sekarang ini kan lagi apa ya polisi yang mengusung dan tema, presisi. Iya, Polri presisi dan Polri yang humanis. Kalau nanti videonya beredar, mak ngeri kali Polri ini berarti tipu-tipu lah kan itu. Ya jangan sampai lah kan. Sedap ya. Iya. Kayaknya penggemar Manny Pacquiao tadi. Bisa jadi bang. Letak bagus loh. Antam pinggang. Bolanya bagus. Antam kepala dulu. Iya. 3 kali antam kepala. 3 kali antam pinggang. Iya. Itu hook sama uppercut tadi kan. Uppercut tuh ya. Uppercut. Yang ke pinggang tuh uppercut. Ya kan? Iya. Dari bawah soalnya. Disodok dari bawah dia. Disodok dari bawah ya. Aduh. Okay. Ya itu tadi sudah 3 berita ya kan. Barangkali catatan kita tadi mungkin dari pertama soal berita vaksinasi. Ya, kan? Pertama itu ya kalau bisa ya
dihindari lah sebisa mungkin adanya kerumunan ya kan. Kalau bisa tadi usulan kita ya door to door lah. Ya kan? Toh biaya ada kan ya. Tapi mungkin tadi karena Pak Wakapolri datang bang, gitunya itu. Iya. Padahal akan lebih bagus dia. Iya, kalau gambarannya akan lebih bagus, lebih cantik Pak dia. Wakapolri datang door to door. Door ya to kan? door toko Pak COVID. Wakapolri didampingi Kapolda, Kapolrestabes, Pak Gubernur dan Pak Wali. Pak Wali Kota. mendatangi warga. Nguasnya pun mantap. Ya daripada membludak begitu kan. Satu-satu kan. Iya kan bang. Jadi di Tali kutang saya biasa kan, lebih tepat sasaran, langsung lebih humanis, ya? dan lebih humanis juga. Iya. Masukan ya Pak. Iya. Kita Ketimbang mau ngajari Pak, enggak, ini masukan. Ketimbang rame-rame sampai 4.000 orang di satu tempat. Nah, jadi akhirnya ada anggapan gini, iya. netizen Indonesia kan luar biasa. Iya. Iya kan? Kayak kita gini lah. Iya juga. Ya kan ini Pak polisi nyuruh Jadi kita. seperti itu kalau ada gambaran seperti itu. Tadi kan video kita tayangkan ya. Bukan di sini ya, di web kita tayangkan. Oh, nampak rame kan? Ada sebagian bilang, "Oh, bagus, ini berarti penerapan program vaksinasinya bagus." Berjalan. Nanti komen kedua. Kok berkerumun ya? Udah masuk komen kedua kok berkerumun ya. Terus ke bawah itu soal berkerumun semua. Jadi kalau di tempat lain nggak boleh berkerumun, di sini berkerumun. Apa karena polisi yang buat? Ini yang susah banget. Iya, ya kan? makanya. Masyarakat kita nih jago. Kami dilarang buat kegiatan berkerumun. Katanya. Hook sama uppercutnya ngeri. Netizen ini kan. Iya betul. Pap. Cuma negara aja yang boleh? Buat kumpul-kumpul. Kalau negara yang buat boleh berkerumun, kalau kami nggak boleh, gitu kan? Kalau negara buat kegiatan berkerumun COVID nggak ada. Ini susah gitu. Makanya harus betul-betul diantisipasi ke depannya. Lebih bagus buat program bagaimana yang lebih humanis lah. Vaksinasi ini sesuai prokes lah, ya. Gimana caranya itu tadi, dan toh sudah dimulai kan? Oleh siapa kemarin? Bin. Bin sudah melakukan itu ke rumah-rumah. Kita apresiasi lah memang upaya Polda Sumut untuk untuk memutus mata rantai COVID. Penyebaran COVID ini cukup kita apresiasi. Tapi mungkin dalam pelaksanaannya terjadi kisru kan, bukan ricu ya Pak. Kisru. Beda. Kisru. Beda memang. Tadi sudah kita lihat KBBI. Beda. Lihat KBBI karena Pak Kapolres membantah, tidak ada ricu katanya. Ini bukan ricu Pak, ini kisru. Kacau gitu ya, kacau. Sampai mendobrak pintu dan ada yang pingsan itu kan satu kekacauan. Tindakan kisru lah. Kisru. Ya itu soal vaksinasi tadi. Yang kedua tadi soal masalah bantuan terhadap para seniman musik. Nah itu gimana abang lah? Kalau abang kan termasuk orang-orang yang punya banyak teman musisi, banyak penyair, banyak teman-teman abang. Ya itu habis semua sekarang, nggak ada sama sekali, tidak ada panggung, tidak ada event. Itu ya memang kawan-kawan yang memang menggantungkan hidupnya dari sana itu ya sama sekali blank sudah sekarang apa. Ya masih lumayan kalau mereka punya side job apa kan, karena ada gitu kan ada juga penyair yang kerja di instansi pemerintahan misalnya, atau ada yang di swasta. Kalau penyair pegawai tanda kutip seperti itu ya aman. Tapi kalau memang yang betul-betul dia hanya dari situ, aduh susah. Ya seperti tadi kawan-kawan musisi tadi. Karena mereka sangat bingung mau buat apa. Gitu ya. Kalau yang bergerak di bidang kuliner misalnya, itu masih adalah siasat-siasat walaupun itu tidak tidak maksimal lah, tidak maksimal, tapi minimal ada masuk sedikit. Bisa jualan ke jalan atau bisa meminta donasi kan. Sekarang kan banyak seperti itu, orang-orang yang banyak uang dan memang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Udah saya beli ini uangnya 100 piece misalnya, kau buat besok bagi ke jalan. Nah itu ada. Ya musisi mau ngapain? Berputar uang itu ya. Berputar uangnya. Kalau bergulir atau berputar. Karena kalau
berputar ini kayak cakap pejabat kita, Situ aja. bergulir. Bisa itu kan. Ya kalau musisi kan nggak punya apa mau dibuat. Mengamen di mana? Ngamen itu kan harus ada tempat. Kalau ngamen di jalan siapa yang ngapain? Apa boleh ngamen di bus Transmetro? Iya. Kayak pengamen-pengamen yang di lampu merah. Ada kan? Kan nggak ini. Kita mau dengar apa dari dia ngomong? Dia kalaupun dia ngamen di jalan pakai masker kan susah juga. Iya. Kayak orang susah juga kan? Iya, kita pun bingung juga mau ngapain kan? Ya, kita harap ini ada perhatian juga lah dari pemerintah kepada ya para musisi lah ya kan, Bang? Ya setidaknya mereka didatangi, diajak ngobrol atau diberikan bantuan sembako lah minimal. Karena sampai ada yang stroke itu kan sangat luar biasa sekali kan. Itu diusir dari rumah kan tadi kan? Iya, sampai rumahnya, dari rumah kontrakan, ada yang sakit stroke. Iya. Ya inilah, mudah-mudahan lah pemerintah kita ini bisa apa ya istilahnya lebih peka ya. Lebih peka lah, bukan peka ya. Peka sama peka itu lain, karena banyak juga zaman sekarang ini. Kalau yang pertama tadi udah lama. Iya. Banyak juga kan sekarang pejabat sekarang ini pura-pura peka aja kan. Nggak dengar, mau rakyat teriak-teriak pun orang tuh nggak dengar, pura-pura peka aja, bukan peka tapi peka. Coba lah bisa merasakan keluhan rakyat kan gitu Bang ya kan. Ya itulah mungkin dari kami ya kan. Nah nanti kalau cakap kami terlalu panjang, resah tim IT di sana itu resah. Ya kan, yang tadi salah apa? Masukkan video. Dia mau masuk ke apa? Mau apa tadi? Jilbab tadi ya? Iya, tim IT kita ini kebetulan laki-laki. Iya, kita sebutlah inisial P gitu. Tadi dapat jilbab. Entah mau sama siapa dikasih ya. Enggak tahu kita. Entah mau pakai sendiri. Sampai di akhirnya pun kelabakan mau masukkan video kan. Sampai tadi penonton saya bilang jangan sampai penonton kecewa. Oke, mungkin satu lagi tadi. Apa itu? Liga Indonesia nggak kita? Oh iya, Liga Indonesia. Sedikit aja Bang. Sedikit aja. Tim IT udah ada kasih kode-kode. Ini kabar terbaru dari Jakarta, dari PSSI, bahwa Liga Indonesia ini bagi yang kangen nonton sepak bola, ini Liga 1 akan digelar katanya tanggal 20 Agustus akan bergulir atau berputar tadi? Bergulir kayaknya. Kalau berputar nanti situ aja. Kayak kemarin kan gitu kan. Iya, kita adakan bulan sekian tahun sekian. Tunda, mundur. Kan mutar-mutar situ aja ini. Ini pun kayak gitu ini. Jadi bahasa yang tepat bergulir atau berputar? Itu. Atau mutar-mutar aja. Ini kan masih PSSI yang bilang. PSSI yang bilang kita akan tanggal 20 katanya. Iya, yang menentukan ini kan polisi juga. Iya, izin. Kalau polisi bilang no, jangan. Ya udah nggak jadi lagi. Makanya pun ku dengar Bang kemarin. Manajemen klub-klub apa ini bingung juga manajemen klub ini Bang. Kan harus bayar gaji pemain. Sementara apa istilahnya? Ini kayak kopi-kopi kita ini apa namanya? Sponsor udah. Malas lah nggak. Iyalah. Main pun ya kan. 1 tahun penuh. Nggak main tapi kita bayar. Kan gitu kan. Sementara logo awak nggak muncul kan gitu. Makanya kemarin yang di dekat kita di sini di Medan PSMS komplain kemarin kita buat beritanya nggak terima. Tapi sudah kita konfirmasi ulang bahwa yang mereka inginkan itu PSSI membuat semacam regulasi baru seperti sebelumnya bahwa penggajian pemain itu dipotong sekian persen. Misalnya 30% atau 50% dan mereka jadinya hanya membayar 50%. Dengan payung hukum jadi sah. Gitu. Nah, kalau sekarang kan nggak sah karena nggak ada payung hukumnya. Dibayar separuh pemain bisa komplain. Bisa memang. Iya, karena aturannya ada kan gitu. Ini aku udah kontrak. Walaupun nggak main. Jadi berharap kemarin tim dari Medan itu gitu ya Bang. Manajemennya ya PSSI buatlah kebijakannya ya kan. Masa duduk-duduk ongkang kaki cair. Itu mungkin ya maksudnya ya. Iya. Ya kita berharap lah. Saya walaupun saya bukan pecinta bola tapi memang bola yang mana? Itulah. Kalau ngomongin soal bola ini saya jadi teringat ini Bang. Ada anak-anak di barat. Anak-anak di barat sana kan
orang-orang Eropa ini pikirannya cerdas-cerdas. Dia nanya sama bapaknya, "Pak, kenapa perempuan bangun tidur itu selalu mengusap mata?" Katanya kan. Bapaknya nggak tahu katanya. Dijawab anak itu, "Karena perempuan tidak punya bola." Berarti kalau yang punya bola, yang diusap bolanya. Oke, kita tutup aja langsung. Nanti jadi ngawur. Itu tadi dari kami ya. Cukup sekian. Terima kasih sudah terus mengikuti segmen Selamat Sore Medan. Sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat sore. Ya, sampai jumpa di Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.